Kenapa nggak dinamain Iwan? Kan penggemar Iwan. Terlalu biasa namanya gitu, Iwan gitu. Saya memang cinta Iwan Fals, tapi kalau anak jangan Iwan lah. Saya lihat tuh orang-orang yang punya minat terhadap otomotif sekarang juga klasikan segala macam. Iya. Udah ada marketnya gitu kan. Iya. Dilan juga pakai motor, iya, CB, ya kan, bikin cerita tentang ada namanya nggak sih GL Pro? Nggak ada. Enggak, saya mah dari dulu suka bingung orang suka bisa ngasih nama motor. Iya, saya juga nggak bisa. Orang suka kepikiran, apa ya? Ada bukan orang, apa yang dikasih nama? Suka kadang-kadang bingung kan. Suka ada yang si ini gimana caranya ngasih nama? Udah nggak kepikiran gitu maksudnya ngasih nama motor tuh. Iya, dari dulu juga orang suka bingung kalau lihat ini foto apa Instagram si ini kayak Tora kan banyak tuh si Jagur, si si Ringo kan punya motornya dikasih nama Ruhiyat kan. Kepikiran gitu terus gue mah apa ya kayak ngapain gitu dikasih nama gitu kan kayak itu GL Pro masih bertahan tuh? Masih ada. Di roba-roba nggak? Enggak Ya? Enggak. Seperti dulu aja biar nyaman. Iya dari zaman, cuma diganti peleknya aja karena nggak suka pelek jari-jari kalau nyuci sakit. Oh. Kalau pelek jari-jari pas sela-selanya ini tuh suka luka ya. Iya, betul. Kalau pelek bintang kan pelek palang nggak akan sela-sela. Jadi kita nggak akan selip-selip gitu. Mau diwarisin tuh ke anak-anak ya? Nggak tahu masih bertahan atau enggak sih sampai anak-anak tua. Kayaknya anak juga nggak akan berharap warisan itu sih, kayaknya tidak berharga. GL Pro tuh nggak jadi dari dulu nggak jadi barang mahal. Kalau kayak RE King atau apa kan jadi kayaknya jadi barang mahal. Iya. Vespa apalagi kan ini makin lama makin mahal kan. Kayaknya GL Pro mah nggak dilirik ya. Jadi rencananya memang ditahan lama nih biar naik. Nggak naik. Iya kan kalau kayak Astrea tiba-tiba jadi keren. Iya, gitu ya. Itu kan Honda 70 udah pasti keren. Vespa apalagi kan makin tua makin keren. GL Pro mah enggak. Ini segitu-segitu aja maksudnya. Dianggap keren juga enggak. Gitu kan. Mau diapain? Iya, dari dulu GL Pro mah ya gitu-gitu aja. Motor-motor mamang-mamang. Kalau disuruh akhirnya anaknya suruh milih, boleh yang Triumph-nya aja. Iya, kayaknya GL Pro nih, iya. Jadi akhirnya ke Triumph. Sebenarnya gue juga sama, kita satu selera. Nggak terlalu seneng yang terlalu gede yang terlalu ribut, terlalu ini ya. Iya. Kita mah pakai Triumph tuh menak. Iya. Kalem gitu ya kan. Kalem lah kita orangnya. Yang nggak ngerti barang mahal dikiranya motor biasa. Yang ngerti barang mahal tahu ini mahal gitu. Jadi humble. Jadi nyetir mobilnya mesti mikir pencitraan, humble. Tapi humble, ya kan? Tapi hayang moge gitu kan. Kalau Harley mah kan orang udah tahu, wah ini Harley moge mahal, ya kan, high class nih. Iya, kalau Triumph mah orang kadang, Pak ini motor apa ya? Ya, berarti tidak intimidatif ya. Iya betul. Tidak intimidatif. Lagi warnanya hitam gitu aja santai. Iya, santai. Triumph mah cuma yang ngerti aja. Betul. Saya juga pengen beli itu. Tapi belum kesampaian nanti, cita-cita lah ya kan gitu. Jadi hobi udah kita bahas, kaset. Ya. Beli Cihapit apa di mana tuh kaset-kaset? Kalau dulu mah kalau zaman waktu kuliah di alun-alun. Oh di alun-alun. Ya, di jalan keutamaan istri. Iya betul. Ya, kan lebih enak kalau kecil tuh ya. Kalau Cihapit mah kan terlalu udah umum. Iya, belanja gitu maksudnya. Nggak ada diskusinya ya? Iya gitu, Cihapit mah jalan langsung harus jalan Pak. Lihat toko langsung beli kaset. Kalau di alun-alun mah enak, parkir di alun-alun. Iya, betul. Sambil jalan kaki, melihat suasana alun-alun, baru ke jalan keutamaan istri. Nanti pulang dari situ ke parkiran motor, jalan kaki lagi, ngelihat suasana alun-alun Bandung, menyenangkan. Sepanjang jalan tuh banyak yang bisa dilihat, adem, tapi pemandangannya banyak, segala macam tuh ada dulu di alun-alun. Jadi menariklah alun-alun Bandung tuh zaman dulu. Nah makanya waktu di Bandung seringnya belanja kaset di jalan keutamaan istri. Jarang di Cihapit. Jarang. Terlalu komersil lah gitu ya. Iya juga. Nggak enak buat nongkrongnya gitu. Bukan buat jalan. Nggak bisa buat jalan-jalan. Kalau ke alun-alun mah bisa sekalian jalan-jalan. Iya. Nggak ada air di situ, cuma ada Taman Cibenying satu. Iya kan. Cihapit mah benar-benar parkir langsung beli kaset. Iya. Kalau ke alun-alun mah parkir di alun-alun. Iya.
Terus jalan kaki ke keutamaan istri. Tapi pernah tinggal di Bandung maksudnya? Iya kan dari 97 kuliah di Bandung, orang tua kan akhirnya pada pindah ke Bandung tahun 99 tuh. Oh, jadi memang asli mah Bandung, Antapani. Oh, Antapani. Jadi memang bukan tinggal di Jatinangor waktu itu ya? Bukan. Ya makanya dikasih motor sama bapak biar dari Bandung ke Jatinangor murah naik motor daripada naik bis kan lama dan lebih mahal lah hitungannya kalau secara ekonomi. Jadi kalau sekarang kita loncat yang sekarang nih, kenapa podcast? Ya kan? Awalnya kan bikin podcast yang di YouTube itu bikin interview karena kangen profesi jurnalis. Kangen proses wawancara. Iya. Tapi ketika jadi wartawan, wawancara tuh menyenangkan. Yang tidak menyenangkan ketika pulang ke kantor harus ngetik transkrip. Itu dia. Capek kan wawancara sejam. Diketik lagi minimal 2 jam tuh. Ngedengerin, diketik semuanya kata perkataan itu capek. Wawancaranya enak, bikin transkripnya nggak enak. Nah, ketika setelah sudah tidak jadi wartawan, bisa nih wawancara tanpa harus bikin transkrip. Jadi kegiatannya tetap menyenangkan tanpa harus diakhiri dengan kegiatan tidak menyenangkan, kegiatan melelahkan. Makanya ya udahlah bikin aja lah di YouTube mah kan tinggal upload, nggak perlu di apa-apain. Karena kangen profesi wartawan. Hanya karena itu aja ya. Jadi ternyata marketnya sekarang bagus banget loh. Iya, lumayan. Audio ini. Iya. Makanya dari YouTube yang Soleh Solihun interview itu banyak kerjaan-kerjaan yang dulunya kan kerjaan off-air cuma stand up setelah punya podcast atau wawancara di YouTube banyak pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan stand up kayak jadi pewawancara off-airnya jadi wawancara orang iya. Ada yaitu tiba-tiba dapat yang authenticity sama si Tripod Show jadi host. Iya. Jadi ini berangkat dari ini kali ya. Jadi dari penyiar kemarin ya, dari mulai di Indika. Iya, penyiar. Sempat di MOS juga ya? Bukan di MOS, dulu ada namanya Yuhu. Ya, MOS mah cuma jadi bintang tamu waktu itu. Oh, oke. Saya banyak lihat foto-fotonya. Iya, di MOS itu. Iya. Jadi gara-gara di Indika itu akhirnya berpikir juga ini ngacapruk di radio nih menyenangkan. Kan dulu juga dengerin radio zaman kecil. Iya. Jadi memang sekarang market audio ini semakin melebar, ya. Apalagi sekarang kemarin kita juga mengundang IAS juga punya podcast, Makna Talks. Kemudian dia juga punya drama radio. Iya, Makna itu yang kelas puber itu. Ini menarik. Jadi kita bisa memulai reminiscing kalau kita lihat dulu ya, zaman dulu kan ada catatan Ciboy ya kan, kemudian ada Brahma Kumbara gitu. Sahur sepuh mengulang ini di radio sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin ya. Dan mungkin karena tidak di radio bisa ada podcast sekarang nih ya kan, atau kita mau naikin di YouTube. Jadi orang bisa dengerin sambil commuting, sambil naik motor, ya kan? Iya, YouTube saya tuh banyaknya yang didengerin, bukan ditonton. Oh iya. Karena gambarnya kan jelek. Cuma muka-muka, terus kadang-kadang goyang-goyang. Jadi banyak yang kalaupun nonton diminimize dia sambil kerja. Atau di jalan habis di-download YouTube-nya, di jalan didengerin katanya. Itu market baru dan mudah-mudahan nanti Nick Media Network ini juga bisa. Kenapa nggak percaya diri? Enggak. Itu tadi Triumph tadi. Humble. Oh. Beda. Kalau itu humble. Kalau tadi kayak belum pede. Bukan humble. Itu masih agak minder. Karena belum yakin perkembangannya kan. Makanya Nick Media Network. Nanti kalau udah gede mah pasti makanya Nick Media Network. Ini sekarang ngomong karena belum tahu bakal gimana. belum tahu, bener. Iya kan, makanya Nick Media Network. Jadi memang karena belum tahu mau kemana, jadi kita pelan-pelan aja dulu ya, berbisik saja dahulu ya. Tapi ternyata lucu ya, ketemu tadi ngobrol, dia punya istri dengan saya dulu punya alma mater sekolah yang sama, ya kan gitu kan. Anaknya sekarang SMA 34. Punya anak 2 sekarang ya? Iya. Yang pertama Igi Kastara.
Yang 9 tahun. Yang Iggy, kedua. oh dari Iggy ini? Iggy Pop. Iggy Pop, Iya. oke. Yang kedua berarti dari Bob Dylan? Iya. Oke, jadi memang ini adalah konsistensi seorang jurnalis musik. Dari dulu ya, kenapa nggak dinamain Iwan? Kan penggemar Iwan. Terlalu biasa namanya gitu, Iwan gitu. Saya memang cinta Iwan Fals, tapi kalau anak jangan Iwan lah. Cinta sih cinta, tapi cari yang lebih inilah ya. Yang lebih Keren. Oke. Jadi kecintaan Soleh terhadap musik komit. Ya, anaknya dikasih nama yang pertama Iggy dari Iggy Pop, ya kan? Kelihatan juga masanya gitu kan. Kemudian juga yang kecil namanya Dylan. Ya. Kita mikir oh dari film Dylan. Oh sorry, dari Bob Dylan. Bob Dylan. Nah, Dylan umur berapa sekarang? 2. Dylan umur 2. Iya, 2 tahun. Jadi ini foto siapa nih? Ya itu foto Dylan. Ya. Dylan. Ini foto Dylan yang sekarang usianya 2 tahun. Sudah dari kecil dimasukkan pemikiran-pemikiran tentang musik pada masanya. Ini adalah keemasan The Beatles, ya kan? Yellow Submarine, ya. Ini adalah salah satu album hebat. Ada cerita yang masih ingat dari Yellow Submarine ini sendiri, makanya dibeliin itu atau karena lucu Enggak, aja? itu karena dikasih waktu itu. Dikasih kaosnya. Di endorse sama orang ya, boleh lah. Yellow Submarine. Lucu. Bagus lah ya. Bagus, buat anak kecil kan bagus lah Yellow Iya, Submarine. bagus banget. Kita tuh kayaknya dari dulu nggak pernah di endorse gitu sama orang tua kita ya. Kaos Beatles itu enggak kan? Kalau saya sih nggak pernah dikasih kaosnya Enggak. Angle Humperdinck itu. Zaman dulu susah kan. Oh, iya. Zaman dulu mana ada kaos buat anak kecil? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Iya, kaosnya. Sekarang aja banyak kaos-kaos band buat anak kecil. Iya, Jadi iya, ya beruntung lah anak-anak kecil zaman sekarang. Nih anak-anak nih mau dijadiin musisi apa jurnalis apa stand up nih? Kayaknya kalau jadi musisi dia nggak bakat deh, sama kayak bapaknya. Nggak ada bakat seni kayaknya, udah tahu diri. Bakat ngomentarin seni. Iya, kayaknya bakat ngomong kayaknya ya. Iya, Soalnya yang gede juga nggak ada bakat seni sama sekali. Kalau pelajaran kesenian dia nyanyi fales. Bakat-bakat penikmat aja kayaknya sih. Soalnya ya ibu bapaknya nggak ada yang bisa nyanyi, jadi ya begitu Ya. anak pertama, kok ini fales ya udahlah. Nyanyi dia fales, nyanyi lagu Apa daerah. hobinya anak-anak? Kalau sekarang yang gede itu hobinya main Roblox sama Minecraft. Oh, Roblox iya, aja iya, main iya. gitu. Ya Iya, gitulah iya. main Game Roblox. ya? Iya, sama dengerin lagu di Spotify-nya pun lagu-lagu masa kini. Jadinya kan berangkatnya dari Roblox, Minecraft. Jadi musik-musiknya tuh yang musik-musik begitu, musik-musik masa kini yang sound-sound modern. Iya. EDM segala macam. Iya, begitu. Ya udah masanya juga. Tinggal Iya. kita masukin aja musik-musik lama tuh sebagai mempengaruhi kultur musik mereka aja, memperkaya kultur musik mereka aja. Iya, belum Paling gitu berhasil ya. saya. Belum berhasil. Kan dia waktu dikasih kaos ini nggak ditanyain, nggak Enggak, dijelasin. dia belum ngerti dia. Oh, yang kalau Dylan belum pokoknya si Iggy juga kalau diputerin lagu yang lagu-lagu yang tua nggak mau dia. Belum mengerti, padahal suka sengaja diputerin di rumah nggak tertarik. Nggak ada tertarik gitu ya? Iya, Lebih ke belum. musik sekarang ya? Iya. Umur berapa sih Iggy sekarang ini? Mau 9. Mau 9 jadi tahun. musik-musiknya tuh ya musik-musik ya gitu, EDM apa gitu. Yang dari Minecraft, Iya, dari dari game-game mereka iya, ya. musik Iya. dari Minecraft. TikTokan juga? Enggak, jangan lah. Kenapa? Nggak perlu lah, masih kecil kan. Oh gitu. Oh iya, udah dikasih handphone segala macam? Enggak, belum. Belum ya? Nanti kalau udah SMP baru dikasih handphone. Oke. Kan belum butuh. Kan Iya. sampai Yang sekarang ini yang pelajaran jarak jauh? pakai laptop, pakai komputer. pakai komputer. Jadi semua komunikasi kan sekarang pelajaran dari komputer aja. Dulu juga kan waktu masih sekolah dia jelas jamnya masuk dianterin. Pas kalian gue berangkat nganterin istri di drop, pulang nanti gue yang jemput atau nanti ada tante atau siapa yang jemput kalau nggak bisa. Jadi belum butuh handphone. Dia juga tahu kok waktu itu ngomong, bapak aku tahu kok mau dikasih HP kapan, SMP kan. Tahu diri dia, tahu diri. Jadi nggak ngarep gitu. Jadi dia meskipun ada teman yang punya handphone Tapi dia tahu. itu nadanya Sedih, nada sedih. Biarin, saya tahu sedih. Kadang-kadang suka bikin dari kertas, ada casing bekas kita, sama dia di kertas, digunting seukuran casing, nanti gambar-gambarin home iPhone gitu. Bapak ini handphone aku.
kode keras. Ya antara sedih, gue harus sedih apa seneng ya dia kreatif gitu. Suka pura-pura nelpon gitu. Ditulis itu, digambarin sama dia. Apa gitu, iPhone gitu ada bulat-bulatannya nanti. Ini handphone aku dong. Ya biarin. Menyenangkan ya anak-anak zaman sekarang. Kita sebagai orang tua ya harus jagain lah ya. Tapi nggak lepas juga bagaimana dulu saya juga orang tua saya keras. Kalau bapak gimana nih? Almarhumnya? Bapak itu dulu seneng ngomong. Oh. Jadi kalau di rumah itu ngomong. Jadi misalnya kalau zaman dulu suka, orangnya ini nggak apa lucu nggak? Lucu-lucu bapak-bapak gitu lah. Yang lucu orang Sunda. Lucu-lucu standar lawakan dia tuh. Pes pak, mun kempes di kompak. Selalu diulang lah. Motor mah mendingan pes pak atuh. Mun kempes di kompak. Selalu gitu. Jadi misalnya bapak tuh kalau misalnya zaman dulu masih saya bolak-balik kerja Jakarta Bandung. Jadi tiap weekend tiap misalnya Jumat dijemput dari Leuwi Panjang, nanti Senin pagi subuh dianterin ke Leuwi Panjang. Jadi sepanjang jalan tuh dia ngomong. Nggak berhenti ngomong, ada aja yang dibantu. Jadi malah kalau di rumah dia yang banyak ngomong, saya mah diem. Makanya keluarga suka si Soleh mah di rumah diem, kok di luar katanya banyak ngomong. Di rumah mah diem saya mah, bapak yang banyak ngomong. Jadi dipengaruhin bener. Jadi nggak mungkin nggak. Iya. Di NIC ini kita memang mengundang orang dan pengen melihat apa sebenarnya yang banyak membentuk ya tokoh ini. Bapak ini yang pertama kali nyuruh saya public speaking. Jadi SD. Oh ya? SD kelas 6 ada lomba khotbah di SD, lomba khotbah gitulah. Nah, sama Bapak dibikinin naskah lomba khotbah Isra Mi'raj. Jadi dia nulis naskah pokoknya kisah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi dia nulis bagaimana ceritanya umat Islam bisa dapat perintah sholat. Jadi dia ceritain tuh pas Isra Mi'raj negosiasi dengan Allah sampai akhirnya dapat sholat 5 waktu. Nabi Muhammad itu turun dari Sidratul Muntaha, dia pulang akhirnya jadi 5 waktu, intinya kayak gitulah. Nah, Bapak nulis naskah gitu. Saya ini kamu ikut lomba khotbah. Lomba khotib, lomba dakwah pokoknya nih. Dibikinin sama dia. Apalin, dulu tuh nggak ngerti, ya udahlah ikutan aja lah, disuruh lomba, dibaca, dihafalin, ikutan lah lomba, juara 1 lomba khotbah di SD. Dan jadi kayaknya nggak tahu Bapak ngelihat apa ya dulu ya. Pokoknya dia yang pertama nyuruh ngomong di depan umum tuh dia. Tuh, ya kan. Jadi peran Bapak sama Kang Soleh luar biasa, nggak disangka ya bahwa itu membekas dan ternyata oh iya dulu Bapak tuh begini ya ngobrol gimana melekat dan itu akhirnya membentuk seorang Soleh Solihun dengan apapun karyanya sekarang. Kang Soleh hatur nuhun pisan, terima kasih udah mau datang ke sini, mau ceritain, mau jadi motivasi buat teman-teman bagaimana membentuk seorang Soleh Solihun dengan semua karya-karyanya. Ditunggu podcast-podcastnya, ditunggu film-filmnya. Mudah-mudahan saya juga kalau nanti ada calling-callingan film dari ini boleh lah. Kesempatan. Tapi ada oleh-oleh sedikit dari kita. Wah, terima kasih nih. Sudah seperti acara talk show nih. Waduh. Dikasih oleh-oleh. Ada oleh-oleh lah. Bukan soleh-soleh tapi oleh-oleh. Oleh-olehun. Oleh-olehun ya kan. Terima kasih loh Nick Media Network, semoga makin besar ya Nick Media Network. Amin. Kalau ada sponsor, calling kali. Ini kan bisa nih nanti sponsor. Yes. Ini memang setnya memungkinkan buat naruh sponsor. Waduh. Iya kan? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ini udah gimana Bang nanti itu nanti. Taruh nanti di sini, nanti kan kalau aduh enak ya minum ini. Yeah. Atau asal taruh aja ya produk placement gitu. Iya, aduh. Ini kan bisa diganti nih toplesnya jadi toples apa. Oh iya, sudah disiapkan juga. Kalau dibalik ada harganya. Oh, ada harganya. Harga placingnya. Jadi ini coffee and tea dari Anarawata. Jadi Anarawata ini memang dia menjual kopi dan teh, tapi 10% dari hasilnya mereka sudah komit untuk diserahkan untuk perlindungan hewan-hewan di Indonesia. Luar biasa. Gitu ya. Jadi terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, terima kasih Anarawata. Luar biasa, Kang Soleh Solihun. Salam buat Igi dan juga
Dylan dan juga Nyonya di rumah, mudah-mudahan Iggy dan Dylan, Iggy Dylan dengerin, jadi musisi atau jadi stand up atuh ya. Kayaknya nggak ada bakat. Tidak ada bakat musik dalam diri kami. Tapi sekarang bisa aja nanti kan ya, Ya, kan? Ada siapa tahu. EDM, ada alat segala macam. Siapa tahu ya, DJ, pakai musik-musik DJ. komputer ya. Jadi DJ. Oke, terima kasih. Kita akan lihat sebentar lagi adu tahu bersama Soleh Solin. Terima kasih, ini Coffee. Sama seseorang. Iya tahu itu, Anugrah yang itu loh, Itu. Anugrah Aduh, adinya sudah betul. Adi Sumitro. Anugrah Adi itu tokoh pers itu. Iya. Iya tokoh pers. Iya. Anugrah Adi. Ya itu tokoh pers itu, Iya. Bapak pers.